Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas itu membakar. Angin berdesir membawa bau besi dan darah. Di antara dentuman pedang dan jeritan perang, seorang pemuda berdiri tegak di bawah terik matahari. Tangannya berlumuran darah, tapi di dadanya panji Islam masih tegak. Matanya tak gentar, meski tubuhnya nyaris tak lagi utuh. Itulah Mus'ab bin Umair, pemuda Makkah yang dahulu hidup dalam kemewahan, kini terbaring di padang pasir, menatap langit terakhirnya. Uhud, tahun ketiga Hijriah. Tanah merah yang kering menjadi saksi bagaimana cinta sejati kepada Allah tidak pernah mati. Tapi sebelum hari itu, sebelum bendera itu dipegang dengan darahnya sendiri, ada kisah panjang di balik nama Mus'ab bin Umair. Kisah seorang anak bangsawan yang lahir dari kemewahan, tumbuh dalam pelukan dunia, namun berakhir dalam dekapan akhirat. Makkah masa itu bukan sekadar kota perdagangan. Ia adalah pusat kesombongan, kemuliaan, ditakar dari harta dan darah keturunan. Dan di sanalah Mus'ab dibesarkan. Rumahnya wangi dengan parfum Yaman, pakaiannya tenunan Mesir, langkahnya diikuti tatapan kagum setiap kali ia melintas di pasar Quraisy. Ia muda, tampan, dan semua pintu dunia terbuka untuknya. Namun, di balik segala itu, hatinya kosong. Ada oyas berbisik dalam jiwanya. Apakah ini hidup yang sebenarnya? Ya, suatu malam, ia mendengar kabar tentang seorang lelaki bernama Muhammad yang mengaku membawa wahyu dari langit. Bukan pedang, bukan kekuasaan, tapi kata-kata yang mengguncang hati. Dan sejak malam itu, takdir Mus'ab mulai bergeser. Rumah Arqam bin Abi Arqam, tempat sederhana di gang kecil Makkah. Malam itu, Mus'ab menyelinap. Langkahnya hati-hati. Dia tahu, jika ketahuan keluarganya, hidupnya tak akan sama lagi. Di dalam rumah itu, ia melihat Rasulullah duduk di tengah lingkaran para sahabat. Suaranya lembut, namun setiap kalimatnya seperti mengguncang bumi. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan kehidupan akhiratlah yang kekal. Kata-kata itu menembus hati Mus'ab seperti petir yang menyambar dada. Dunia yang ia banggakan tiba-tiba terasa kerdil. Air matanya jatuh. Dan malam itu, di antara bisikan rahasia para sahabat, ia mengucap kalimat syahadat. Itu adalah malam ketika seorang bangsawan menyerahkan takhta dunianya untuk langit. Tapi setiap cahaya pasti mengundang bayangan. Kabar tentang keislaman Mus'ab cepat menyebar. Ibunya, wanita bangsawan yang dikenal keras hati, murka besar. "Apakah engkau telah mengikuti Muhammad itu?" teriaknya, matanya membara seperti api. Mus'ab hanya menunduk, wajahnya tenang tapi hatinya bergetar. "Ibu, aku telah menemukan kebenaran. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Tamparan keras mendarat di pipinya. Perhiasannya dicabut, rumah dikunci, makanan diambil. Mus'ab dikurung kelaparan, bahkan diputus dari seluruh keluarganya. Namun anehnya, justru di titik itulah ia merasakan kebebasan sejati. "Aku kehilangan dunia," katanya pelan, "tapi aku menemukan Allah." Hari-hari berikutnya, ia hidup miskin. Pakaiannya kasar, kakinya pecah-pecah, tubuhnya kurus. Tapi wajahnya
tetap bercahaya. Setiap kali Rasulullah melihatnya, beliau menunduk haru. Aku pernah melihat Mus'ab memakai pakaian terbaik di Makkah, kata Nabi. Tapi kini ia memilih pakaian takwa. Waktu berjalan, Islam mulai tumbuh. Pada saat Rasulullah mengutus seseorang untuk berdakwah ke Yatsrib, Madinah, beliau tidak memilih orang paling kuat, tapi orang yang paling bijak dan lembut. Dan pilihan itu jatuh pada Mus'ab bin Umair. Ia berjalan kaki, menempuh padang pasir panjang, meninggalkan Makkah yang pernah memujanya. Di Madinah, Mus'ab tak datang membawa pedang, tapi Al-Quran. Ia mendatangi rumah demi rumah, mengajarkan ayat-ayat Allah dengan sabar. Suaranya lembut, tapi menggetarkan hati. Hingga datang hari ketika dua suku besar, Aus dan Khazraj, masuk Islam karena sentuhan dakwahnya. Salah satunya Sa'ad bin Mu'adz, sang pemimpin suku Aus, bersyahadat di hadapannya. Hari itu, langit Madinah menjadi saksi. Islam mulai mengakar. Dan semua bermula dari seorang pemuda miskin yang dulu diusir dari rumahnya sendiri. Uhud, hari di mana langit menangis. 3 tahun berlalu, Islam kini punya pasukan. Tapi di Uhud, ujian itu datang lagi. Mus'ab ditunjuk Rasulullah sebagai pembawa panji Islam. Bukan karena kekuatan fisik, tapi karena kekuatan hati. Saat perang dimulai, pedang bertemu pedang, panah menghujam ke udara. Mus'ab berdiri di depan barisan, tangannya menggenggam bendera Islam tinggi-tinggi. Selama panji ini tegak, Islam hidup, teriaknya. Tiba-tiba, serangan datang bertubi-tubi. Pedang musuh menebas tangannya, terputus. Mus'ab terhuyung. Tapi dengan tangan kiri ia angkat kembali panji itu. Lalu tangan kirinya pun ditebas. Darah memancar. Namun Mus'ab masih berdiri. Ia dekap panji itu dengan dadanya, menahannya agar tidak jatuh. Muhammad hanyalah Rasul. Dan aku tetap berpegang pada risalah ini. Sebuah tombak menembus dadanya. Tubuhnya jatuh, tapi bendera itu tetap tegak di dadanya. Pasir merah Uhud kini diwarnai darahnya. Dan di atas tanah itu, Mus'ab bin Umair tersenyum, karena ia tahu perjuangannya selesai dengan kemenangan. Perang usai. Rasulullah berjalan di antara tubuh para syuhada. Ketika melihat tubuh Mus'ab, beliau berhenti. Air mata beliau jatuh. Tubuh Mus'ab hanya tertutup sehelai kain. Jika ditutup kepalanya, kakinya terbuka. Jika ditutup kakinya, kepalanya terbuka. Rasulullah berkata lirih, "Dulu engkau hidup dalam kemewahan, dan kini engkau berbaring dalam kemuliaan. Tak ada harta, tak ada rumah, tak ada keluarga. Namun namanya terukir di langit sejarah lebih tinggi dari singgasana dunia manapun." Mus'ab bin Umair, pemuda yang meninggalkan dunia demi iman. Ya, kehilangan segalanya. Tapi mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Ridha Allah. Pesan moral. Kadang untuk menemukan cahaya, kita harus rela kehilangan dunia. Mus'ab mengajarkan bahwa cinta sejati kepada Allah bukan diukur dari berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang kita korbankan untuknya. Maka jika suatu hari kau merasa kehilangan segalanya, ingatlah Mus'ab bin Umair, pemuda yang membuat langit menangis di padang Uhud.